Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu proyek sistem rekomendasi buku online menggunakan sistem HABIS. Di sini anggota kelompok kami ada 4 orang, yaitu yang pertama Cecilia Marisa Laurina, Jini Ika Maharani, Laila Yusada, dan Latifah Sabil Fauziati dengan yang terlampir. Baik, langsung saja. Kita akan mempresentasikan mengenai bagaimana proses memasukkan data ke dalam HABIS. Proyek ini kami menggunakan HABIS dengan model standalone yang diinstal pada sistem operasi Ubuntu Server 2204 LTS. Kemudian pada proses memasukkan data menggunakan import TSV. Terus data yang dimasukkan yaitu ada data buku, pengguna, dan rating. Data tersebut akan dimasukkan menjadi 3 tabel, yaitu tabel books table, ratings table, dan user table. Untuk langkah-langkah proses pemasukan data sebagai berikut. Yang pertama, setelah menginstal HABIS, kita masuk ke folder bin. Kemudian setelah itu masuk ke HABIS shell dengan perintah bash HABIS shell. Setelah berhasil masuk ke HABIS shell, kita akan membuat tabel yang telah ditentukan. Tadi menggunakan 3 tabel, yaitu books table, user table, dan rating table. Nah, di situ kita menggunakan sintaks create, nama tabel, kemudian kolom-kolomnya yang dipisahkan menggunakan separator. Untuk books table kita ada kolom ISBN, book title, book author, year of publication, publisher, image, URL S, dan L. Kemudian untuk user table, di sini kita menggunakan 4 kolom, ada ID, user ID, ISBN, dan book rating. Kemudian untuk rating, kita menggunakan 3 kolom, yaitu user ID, ISBN, dan rating. Setelah selesai membuat tabel, kemudian kita keluar dari HABIS shell dengan sintaks exit. Kemudian setelah itu kita akan mengimpor file CSV yang telah kita download dan kita masukkan ke folder HABIS dengan sintaks berikut, yaitu kita menggunakan import CSV seperti yang terlampir. Dan sintaks bash habis org.apache.hadoop.habis.mopreduce.import tsv, import tsv separator koma, import kolom habis Ruby, ISBN, book title, book author, years of publication, publisher, image URLs, image URL, image URL, books table, kemudian di situ ada path dari filenya. Yang perlu kami perhatikan di sini adalah kesesuaian jumlah kolom pada file CSV dengan jumlah kolom yang ada di HABIS. Nah, kemudian di sini eh, juga kita perlu perhatikan nama tabelnya dan juga path yang benar agar tidak terjadi kesalahan. Pada tabel data buku telah berhasil diimpor dari 271.361 data, terdapat error dengan jumlah 43.227 data yang tidak bisa diimpor. Kemudian pada data user, hasilnya kita berhasil mengimpor 1.149.781 record dengan kegagalan sebanyak 6. Kemudian untuk rating, kita bisa mengimpor 1.149.781 data dengan error 2 data.
Setelah berhasil diimpor, kita akan mencoba untuk menampilkan records atau data dengan sintaks scan, nama tabel, dan limit. Di sini kami mencoba untuk menampilkan books table dengan satu data. Di sini telah sesuai antara book author, kemudian book title, ISBN, image URL, image URLM, image URLs, publisher, dan year of publication. Nah, di sini memang terlihat tidak urut karena dari HBase ini dia merupakan non-SQL. Nah, pada proses ini terdapat beberapa kendala yang muncul, seperti tadi data record tidak dapat diimport. Nah, hal tersebut disebabkan karena ada ketidaksesuaian data dengan tabel dalam HBase. Bisa juga dia kosong atau dia jumlah kolomnya tidak sesuai. Lanjut, penjelasan mengenai temuan dari proses exploring data analisis yang akan dibagikan teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah temuan-temuan dari proses exploratory data analysis atau EDA. Jadi exploratory data analysis sendiri merupakan suatu proses uji data yang digunakan untuk menemukan suatu keanehan melalui identifikasi pola, penemuan anomali, menguji hipotesis, dan memeriksa asumsi. Nah, berikut adalah beberapa temuan yang kami temukan dari proses exploratory data analysis. Yang pertama, ada dari distribusi rating buku ini didapatkan hasil lebih dari 700.000 buku yang tidak memiliki rating dari pengguna atau ratingnya bernilai 0 dengan hasil sebagai berikut. Nah, di situ terdapat histogram distribusi rating buku. Next. Nah, untuk judul buku Wild Animals, The Lovely Bones, a novel Divine Secrets of the Yaya Sisterhood, a novel The Da Vinci Code, dan A Painted House. Itu buku-buku tersebut merupakan buku novel dengan genre fantasi dan thriller. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa genre tersebut kurang diminati oleh pengguna. Yang kedua, ada distribusi user menunjukkan jumlah user terbanyak adalah user dengan usia 25-50 tahun. Nah, dapat dilihat dari histogramnya bahwa nilai angka tertinggi dari umur pengguna adalah usia 25-50 tahun. Nah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya itu proses pembuatan dan hasil rekomendasi sistem. Pembuatan rekomendasi sistem berupa buku rekomendasi sistem yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi buku kepada user yang menyesuaikan pada preferensi masing-masing user. Metode filtering yang digunakan adalah collaborative filtering, di mana metode ini akan memeriksa pola perilaku dan preferensi dari sekelompok pengguna untuk memeriksa ataupun memprediksi preferensi user. Berikut langkah-langkah proses pembuatan book recommender system. Yang pertama, menginstal dua library Python yaitu NumPy dan Pandas. Setelah terinstall, kemudian import library tersebut ke dalam program. Selanjutnya, yang kedua itu memasukkan data. Sebelum memulai, kita memasukkan data dan menyimpan dalam variabel yang sesuai untuk dianalisis. Di sini terdapat books, user, dan rating. Kemudian menampilkan baris pertama dari data frame yang disimpan. Selanjutnya, setelah itu mengetahui dimensi dari data frame dengan menggunakan metode shape. Dapat dilihat di program. Kemudian menghitung jumlah nilai yang hilang pada kolom data frame.
Di situ terlihat data apa saja yang hilang. Kemudian lanjut berikutnya bawahnya, Mbak. Kemudian setelah itu menghitung jumlah baris duplikat dari baris sebelumnya. Setelah dilihat yang hilang tadi, kemudian kita lihat duplikatnya. Selanjutnya menggabungkan dua data frame, ratings, dan book. Itu kita gabungkan dua data frame-nya, kemudian melakukan operasi pada data frame ratings underscore with underscore name yang sebelumnya digabungkan dari data frame ratings dan books. Lanjutnya ke bawah. Nah, kemudian melakukan operasi pada data frame yang sebelumnya sudah digabungkan dari data frame ratings dan books. Di sini melakukan operasinya dapat dilihat di hasilnya di bawah itu. Selanjutnya dari perbedaan kode sebelumnya, yaitu terletak pada num underscore rating underscore df menghitung jumlah rating untuk setiap buku, sementara yang avg underscore rating underscore df itu seharusnya menghitung rata-rata rating untuk setiap buku. Perbedaan antara yang num sama avg. Kemudian menggabungkan dua data frame berdasarkan kolom yang sama dalam parameter on sama dengan book title. Dapat dilihat outputnya di bawah, pada gambar di bawah. Selanjutnya melakukan filter pada data frame ratings underscore with underscore name untuk mengidentifikasi pengguna. Selanjutnya melakukan penyaringan atau filtering pada data frame. Setelah di filter itu membuat tabel pivot dari data. Itu digunakan untuk merangkum ataupun menganalisis informasi dari data set yang besar. Selanjutnya ke bawah itu mengukur tingkat kesamaan antara dua vektor dalam ruang berdimensi banyak menggunakan cosine underscore similarity. Coba lihat hasilnya. Setelah itu ya, setelah selesai itu memberikan rekomendasi buku berdasarkan kesamaan dan buku yang telah dipilih. Jadi di sini kita memberikan rekomendasi buku berdasarkan kesamaan. Selanjutnya menyimpan objek data frame ke dalam sebuah file dengan menggunakan modul pickle. Di sini modul pickle itu dalam pemrograman Python digunakan untuk menyimpan objek Python ke dalam format serial biner. Lanjut ke bawah. Nah, kemudian menghapus baris duplikat berdasarkan nilai yang ada pada kolom book title. Nah, di sini kita hapus, kemudian menyimpan 3 objek ke dalam 3 file terpisah eksistensi .pkl dengan menggunakan modul pickle. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di bagian coding tampilannya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita mengembangkan web dengan menggunakan Flash untuk memanipulasi data di Python. Sedangkan untuk menyimpan objek Python ke dalam file dan membaca objek tersebut, kita menggunakan pickle. Kita menggunakan kode seperti ini. Kita mengimport Flash, render template, dan juga request. Lalu mengimport pickle dan numpy. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan modul pickle untuk membaca kembali objek yang sebelumnya disimpan dalam file PKL.
Kodenya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu pada app root. Itu mendefinisikan endpoint atau titik akhir URL untuk aplikasi web yang akan memproses permintaan untuk URL root atau halaman utamanya. Nah, lalu ada fungsi index. Ini akan dieksekusi ketika permintaan masuk ke URL root. Lalu ketika endpoint diakses, fungsi ini akan merender atau menampilkan template HTML, yaitu indeks HTML dengan menggunakan render template dan flash. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, di langkah selanjutnya ini ada app root recommend. Ini mendefinisikan endpoint atau rute untuk aplikasi web flash. Ketika URL recommend diakses oleh pengguna, fungsi recommend ini akan dieksekusi. Lalu langkah selanjutnya itu yaitu user input, bertujuan untuk mengambil nilai yang dikirimkan dalam bentuk form HTML dengan nama user_input. Lalu npwhere itu digunakan untuk mencari nilai yang sesuai dan kemudian mengambil indeksnya. Lalu langkah selanjutnya itu mengkonfigurasikan kode untuk mengambil informasi tentang buku-buku yang direkomendasikan berdasarkan kesamaan dengan buku yang diinputkan oleh pengguna. Informasi ini akan disusun dalam format yang sesuai dan kemudian dirender. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tampilan dari book recommender system yang telah kami buat. Terdapat 50 buku. Lalu jika kita mencoba mencari misalnya tahun atau judulnya atau tema dari buku tersebut, maka akan muncul buku-buku yang sama atau hampir mirip dengan yang kita cari. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya, kami minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.